Oke, perkenalkan nama saya Calvin Borikson dengan NPM 1931053. Hari ini saya akan mewakilkan kelompok saya untuk membuka presentasi untuk ujian akhir semester Teknik Pemasaran Digital. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dari 4 DKVA. Ada saya sendiri, Calvin Borikson dengan NPM 1931053. Lalu ada Tan Sumpeng dengan NPM 1931043. Lalu ada Kevin Anderson dengan NPM 1931013. Lalu ada Cindy dengan NPM 1931027. Dan ada Kevin Antonio dengan NPM 1931106. Lalu ada Suryanto dengan NPM 1931129. Lalu untuk anggota kelompok kami yang berasal dari 4 PSIA, terdiri dari pertama-tama ada Ricky Andi Kurniawan dengan NPM 1931088. Lalu ada Kelvin dengan NPM 1931102. Lalu ada Michael Chandra dengan NPM 1931160. Lalu ada Frenda dengan NPM 1931172. Lalu ada Olwin dengan NPM 1931132. Dan yang terakhir ada Hengki dengan NPM 1931126. Lalu untuk UMKM yang bekerja sama dengan kelompok kami ada UMKM Kokonio. Oke, sekian dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kevin Antonio, NPM 1931106. Di sini saya akan menjelaskan di bagian profil UMKM ya. Nah, UMKM kami ini namanya Kokonio, ini ada logo UMKM-nya. Jenis usahanya adalah distributor kelapa muda, dan UMKM ini telah berdiri dari tahun 2020, berlokasi di Ruko Anggresari nomor 16 Batam Center. Jangkauan penjualan UMKM ini adalah ke pedagang kelapa muda yang biasanya bisa kita ketemu di pinggir jalan, dan juga distribusikan ke food court atau restoran tertentu. Nah, kita lanjutkan ke profil singkat yang berikutnya lagi. Nah, di sini Kokonio adalah usaha yang bergerak dalam bisnis distributor kelapa muda yang nanti akan didistribusi ke pedagang kelapa muda di pinggir jalan dan restoran atau food court. Nah, prinsip dari usaha ini, satu, berusaha atau berani memulai usaha dari kecil dan akan dikembangkan menjadi usaha yang besar. Dan dua, mengutamakan kualitas produknya. Untuk buah kelapa muda sendiri, kenapa menjadi objek yang dijual oleh UMKM ini? Yang seperti yang kita ketahui, buah kelapa ini adalah salah satu produk tanaman tropis ya. Kemudian kelapa ini unik karena untuk daging dan airnya ini bisa dikonsumsi tanpa melalui proses pengolahan. Kemudian keunikan ini didukung lagi dari sifat fisik dari kelapa ini, dan sehingga produk ini sangat digemari eh, oleh segala segala jenis konsumen ya, dari anak-anak maupun dewasa, karena testimoninya, saya pribadi sendiri sangat suka dengan kelapa. Kemudian ke metode pemasaran UMKM. Metode yang digunakan oleh UMKM ini untuk melakukan pemasarannya adalah afiliasi marketing. Nah, mengapa kami memilih metode afiliasi ini? Karena bisnis ini sebenarnya tidak terlalu memakan banyak biaya ya. Dan bisnis ini juga sangat mudah dikembangkan menjadi sesuatu yang benar-benar luar biasa. Nah, sesuatu yang benar-benar luar biasa ini juga didukung oleh risikonya yang tidak besar. Nah, dan apa itu afiliasi marketing? Afiliasi marketing adalah suatu metode pemasaran atau bisnis di mana seseorang akan mendapatkan sejumlah komisi karena berhasil mempromosikan produk si pedagang ini. Bagaimana sistem kerjanya? Di sebelah kiri kita lihat ada flowchart-nya ya. Saya akan jelaskan secara singkat. Pertama, kita akan mendaftarkan diri kita ke Kokonio untuk menjadi bagian dari proses marketing ini. Nah, setelah kita mendaftarkan diri kita, kita mempromosikan barang kita entah ke website, Instagram, ataupun Facebook. Yang pokoknya sarana-sarana yang kita miliki. Nah, setelah kita melakukan promosi, tentu saja pembeli akan mengunjungi website ataupun akun Instagram dan Facebook yang kita punya.
Nah, setelah pembeli melihatnya, di sini terdapat decision, pembelinya tertarik atau tidak. Kalau pembelinya tertarik, kita akan mendapatkan komisi dari penjualan terhadap pembeli tersebut. Jika tidak, maka tidak ada terjadinya transaksi, maka kita tidak mendapatkan komisi. Juga terdapat keuntungan dan kerugian dari metode afiliasi marketing ini. Pertama saya jelaskan di bagian keuntungan. Satu, produknya lebih cepat dikenal karena jaringan penjualannya yang lebih besar, ya karena luas. Kedua, resiko yang ditanggungnya sangat kecil karena kita tidak akan mengalami kerugian yang bagaimana berpengaruh ya. Ketiga, kita dapat menjual produk apa saja dengan metode afiliasi marketing ini. Sangat mudah dan fleksibel. Terdapat juga kerugiannya, yaitu pertama persaingan terhadap produk cukup ketat. Nah, afiliasi ini karena mudah digunakan, banyak produk-produk yang mempromosikannya dengan cara ini. Jadi, persaingannya cukup ketat. Kedua, penghasilannya tidak menentu. Dan seperti yang kita lihat di bagian flowchart tadi, pembeli dapat tertarik ataupun tidak. Nah, jadi ketika ada pembeli yang tertarik, kita dapat mendapatkan komisi, sedangkan jika tidak, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Jadi sangat tidak menentu ditentukan dari pembeli tersebut. Nah, ketiga, kita tidak mendapatkan data dari pelanggan tersebut. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, saya Kevin Anderson. Untuk selanjutnya yaitu saluran atau media pemasaran. Media pemasaran yang digunakan: Facebook, Instagram, dan corporate website. Karena Facebook memiliki 1,5 juta pengguna aktif setiap harinya, dan website juga mempunyai banyak pengguna, supaya kita dapat menjangkau audiens yang lebih banyak. Berikutnya yaitu metode SEO yang digunakan. Untuk kedepannya, metode SEO yang akan kami gunakan untuk produk atau jasa kami yaitu berupa website. Selain itu, juga kedepannya kami akan memasarkan produk kelapa tersebut melalui media sosial. Berikutnya yaitu metode SMM yang digunakan. Kami akan menggunakan SMM karena untuk menarik pelanggan baru dengan menggunakan Facebook Ads atau iklan, dengan menggunakan strategi yang sudah banyak dipublikasikan di internet. Metode CM yang digunakan. Strategi yang kami gunakan dalam membuat konten untuk menarik konsumen yang tepat sasaran dan mendorong mereka agar dapat menjadi customer kita. Berikutnya yaitu model analisa. Strategi 1. Kategori yang dimiliki bisnis dan apakah jelas untuk websitenya. 2. Tujuan dari website dan apakah desain website diterima. 3. Siapa target audiens dan bagaimana desain membawa mereka ke dalam. 4. Apa yang ingin audiens saya lakukan dan apakah desain menyemangatkan tindakannya. Usability 1. Berapa lama untuk menjalankan halaman pada website dan apakah pengunjung akan bosan untuk menunggu. 2. Apakah mudah dalam mencari informasi. 3. Apakah tersedia tombol pencarian untuk pengunjung. 4. Apakah semua tautan berjalan dengan baik. 5. Apakah website dapat berjalan pada browser lain. 6. Apakah website dapat bekerja di perangkat mobile. 7. Apakah data pelanggan aman jika diminta untuk mengisi identitas pengunjung atau pelanggan. Berikutnya, style. 1. Apakah style website selaras dengan brand dalam warna, perasaan, dan grafik. 2. Apakah style konsisten pada website. 3. Apakah style sesuai dengan target audience. 4. Rasa yang diberikan dari website, apakah tersusun atau berantakan. 5. Di mana foto atau sentuhan dekorasi menghalangi pesan. Konten 1. Apakah font yang digunakan bisa terbaca. 2. Apakah kontras cukup antara warna latar belakang dan warna font. 3. Apakah tulisan cukup besar. 4. Apakah konten relevan terhadap pembaca. 5. Apakah konten yang singkat tetap dapat memberikan manfaat. 6. Apakah desain mempermudah untuk mencari konten. Perkenalkan, nama saya Tan Sumpeng dengan NPS 1931043. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model analisa. Search optimization. Yang pertama, apakah setiap image pada website sudah dioptimasi dengan HTML, tag alt? Yang kedua, apakah coding pada website sudah efisien atau ada coding yang berlebihan yang dapat dikurangi? Yang ketiga, apakah sudah menggunakan keywords yang relevan pada HTML, text, meta description, heading text, dan lain-lain.
Yang keempat, apakah ada sitemap? Strategi search engine keyword. Yang pertama, jual kelapa. Yang kedua, termurah. Yang ketiga, berkualitas. Yang keempat dan kelima adalah terpercaya dan terbaik. Alasan kenapa kita memilih keyword tersebut adalah karena biasanya orang akan melakukan pencarian dengan menggunakan 5 kata tersebut. Karena ia ingin barang yang berkualitas, termurah, terbaik, dan terpercaya. Supaya barang yang dia inginkan bagus dan juga aman. SEO strategi. Strategi yang akan kita lakukan adalah strategi SEO, karena strategi SEO dapat meningkatkan traffic visitor atau kunjungan dengan keyword yang sudah tertarget, dan juga SEO lebih baik untuk jangka panjang daripada SEM. Kemudian langkah strategi. Yang pertama, know your target audience. Jadi target audience pada UMKM ini adalah pasar-pasar, kemudian restoran, dan juga ataupun food court. Yang kedua, where are they hanging out? Di sini kami akan melakukan promosi pada website, Facebook, dan juga Instagram, yang dimana berisi informasi mengenai UMKM dan dapat memesan melalui platform tersebut. Yang ketiga, grow your following. Meningkatkan customer atau pengguna dengan cara melakukan promosi pada website, Facebook, dan juga Instagram. Yang keempat, create original content. Ini kami akan membuat konten-konten yang asli dan juga murni agar tidak adanya terjadi copyright. Kemudian selanjutnya, keep track of your leads. Mengetahui prospek seperti menyertakan info kontak pada halaman website, Facebook, dan juga Instagram. Yang terakhir, ask for the sale. Membuat customer senyaman mungkin dengan cara berkomunikasi yang sopan, jujur, dan juga jelas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah pemasaran. Langkah-langkah pemasaran yaitu pertama, ketahui target audience. Jadi target audience dari UMKM kami itu adalah pedagang kelapa muda, restoran maupun food court. Terus yang kedua itu membuat konten yang berkualitas, membuat sebuah konten pada laman website seperti Facebook dan Instagram dengan menarik. Terus deskripsi produk yang lengkap, mendeskripsikan produk yang akan dijual dengan lengkap pada laman website Facebook maupun di Instagram. Terus selanjutnya berinteraksi dengan audiens atau menarik perhatian customer seperti membuat IG story seputar pertanyaan dari UMKM kami. Nah, implementasi chatbot. Jadi platform chatbot yang kami gunakan adalah Swelly dan WhatsApp Business. Kami memilih Swelly dan WhatsApp Business karena Swelly merupakan salah satu chatbot untuk Facebook Messenger yang paling terkenal. Ini memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu dari dua opsi dan memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat umum. Swelly telah digunakan oleh banyak orang dari seluruh dunia, lebih dari 1 juta. Selain Swelly, kami juga menggunakan WhatsApp Business dikarenakan flight mode tersebut mudah digunakan dan mudah dijangkau oleh banyak orang. Selanjutnya, copywriting strategi. Pengertian copywriting. Copywriting itu merupakan kemampuan untuk meyakinkan orang agar mengambilkan tindakan berdasarkan kata-kata yang telah diberikan atau ditampilkan. Ini pada dasarnya adalah kata yang bagus untuk persuasi. Konsep dan strategi copywriting. Konsep dan strategi kami untuk UMKM adalah dengan menggunakan landing page sebagai strategi untuk copywriting. Selain landing page, kami juga menggunakan poster atau gambar yang bersifat persuasi dengan memberikan konten copywriting. Contoh yang kata yang kita gunakan yaitu don't be loco, protect your cocoa. Terus kedua, say no to drugs consumed with cocoa. Terus ketiga, fill up your thirst with our refreshing and tasty fresh coconut. Terus contoh lainnya berupa kayak misalnya buy 3 get 1. Terus manfaat kelapa bersama kokonio dan dapatkan potongan hingga 25%. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh kawan saya. Halo semuanya, nama saya Suranto, NPM 1931129. Berikut akan saya jelaskan tentang konten marketing.
ada 6 win-win solution. Pertama itu define your goals. Kita harus memilih atau menentukan media sosial yang tepat. Yang kedua itu define audience, itu melakukan segmentasi dan menentukan target-target audiens kita. Yang ketiga itu research, yaitu melakukan riset atau penelitian untuk melihat saluran media sosial manakah yang akan digunakan oleh audiens. Yang keempat itu content calendar, kita harus menentukan jadwal konten yang pas dan jadwal untuk posting. Yang kelima adalah content promotion and distribution, kita akan membuat konten yang estetik dan penuh supaya enak dilihat. Yang terakhir adalah report analysis, kita akan melihat tracking dari sosial strategi kita dalam memposting konten seperti traffic yang ada di Instagram dan lain-lain. Berikut saluran utama media digital SEM yang pertama itu SEM yang kita pakai adalah menggunakan keyword yang paling memakai keyword. Yang kedua online PR, strategi PR yang kita pakai untuk UMKM kita adalah dengan mempengaruhi konsumen dengan konten-konten menarik yang telah kita post di media sosial. Yang ketiga itu online partnership, itu kita memakai layanan online dari situs web ketiga. Yang keempat itu interactive advertising, itu strategi interactive advertising yang kita pakai untuk UMKM kita adalah melakukan iklan online di Facebook, karena Facebook banyak orang yang pakai dari muda hingga ke orang tua. Yang kelima itu opt-in email. Kita tidak memakai strategi ini karena kita telah tanyakan ke beberapa konsumen kita, mereka banyak yang tidak mengetahui cara menggunakan email. Lalu yang keenam adalah social media marketing, kita menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook dan lain-lain dan menggunakan hashtag menarik. Ini adalah hasil implementasi UMKM kita. Ini adalah Instagramnya dan websitenya. Sekian, terima kasih.